Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas fisika bersama saya Sirajuddin Abbas. Kali ini kita akan membahas soal-soal dari bab 5 buku OSN Fisika SMP karya Martin Kanginan, yaitu tentang fluida atau zat alir. Meskipun kebanyakan pembahasan seputar fluida statis, yaitu fluida yang tidak mengalir. Pembahasan fluida ini terdiri dari beberapa pembahasan, diantaranya yaitu tentang massa jenis, tekanan hidrostatis, hukum Pascal, hukum hidrostatika, Archimedes, aresi kohesi, serta asas kontinuitas. Pembahasan bab 5 tentang fluida ini akan saya bagi menjadi 3 bagian yang tiap-tiap bagiannya berisi kurang lebih 15 soal. Kemudian untuk pembahasan soal bagian kedua dan ketiga, serta pembahasan bab lainnya dari buku ini bisa kalian lihat di bagian deskripsi. Tentu jangan lupa untuk klik tombol subscribe serta like. Jika ada saran atau pertanyaan, langsung ketik pada kolom komentar. Selamat belajar! Nomor 1, sebuah benda berbentuk kubus mempunyai rusuk yang panjangnya 2 meter. Kita tulis ya, rusuknya 2 meter. Nah, sehingga otomatis kita punya volume sama dengan 2/3 sama dengan 8 meter kubik ya. Ini bentuknya kubus. Jika massa benda tersebut adalah 154,4 ton, masanya 154,4 ton, kita bikin SI ya, yang kita punya nilainya 154.400 kg. Pertanyaannya adalah, maka massa jenisnya adalah berapa? Ini langsung kita masukkan ke dalam rumus massa jenis. Rho sama dengan M per V. Ini definisinya massa jenis ya, massa per satuan volume. Sehingga massanya kita masukkan 154.400 kg, kita bagi dengan 8. Hasilnya sama dengan 19.300. Untuk satuannya ini karena SI semuanya kita dapat kilogram per meter kubik. Kita lihat di sini tidak ada jawaban yang pas ya. Ini ada kira-kira antara 19,3 dalam gram per cm kubik ya. Sama, maka tinggal kita konversi. Perlu kita ingat bahwasanya konversi dari kilogram per meter kubik menjadi gram per cm kubik tinggal kita bagi 1000 sehingga nilainya 19,3 gram per cm kubik. Nomor 2, air, bensin, dan raksa adalah beberapa contoh zat berwujud cair. Pernyataan berikut yang bukan merupakan sifat zat cair adalah, kita cek semua pilihannya ya. Yang bagian A, bentuk zat cair mengikuti bentuk wadahnya. Ini tepat sekali. Volumenya mudah diubah oleh tekanan. Ini salah. Dikenal adanya permukaan, yaitu batas antara wujud cair dan wujud lain, yaitu gas dan padat. Ya, ini benar ya. Dapat ditembus tetapi lebih sulit daripada menembus gas. Ini juga benar karena gas itu partikelnya sangat berjauhan. Mudah dibagi atas volume-volume yang lebih kecil. Ini juga benar, bisa kita pisah-pisahkan. Maka dari itu jawabannya adalah bravo. Nomor 3, sebuah meja memiliki 4 kaki. Luas setiap alas kaki sama dengan 2 cm kuadrat. Kita tulis masing-masing luasnya sama dengan 2 cm kuadrat. Kalau kita bikin SI, kita dapatnya 2 kali 10 minus 4 meter kuadrat. Massa meja tersebut sama dengan 10 kg dan percepatan gravitasi bumi diambil sama dengan 10 meter per second kuadrat. Maka tekanan setiap kaki meja ke lantai sama dengan berapa? Kita mau menghitung tekanan masing-masing kaki. Maka untuk massa yang bernilai 10 kg, ini kita bagi menjadi 4. Sehingga masing-masing kaki mendapatkan massa itu sebesar 10 kita bagi 4 sama dengan 2,5 kg. Sehingga kita punya masing-masing beratnya, yang gaya berat yang diterima masing-masing kaki sama dengan 2,5 kita kalikan 10 ya, M kalikan G, kita punya nilainya 25 meter. Kemudian untuk cari tekanannya, maka langsung saja kita pakai rumus tekanan sama dengan gaya per luas ya. Sekali lagi kita akan menghitung masing-masing kakinya, sehingga gaya yang kita masukkan adalah 25 Newton. Kita bagi luasnya sama dengan 2 kali 10 pangkat negatif 4 ya. 10 pangkat negatif 4 nya bisa kita naikin ke atas, sehingga kita punya 25 kali 10 pangkat 4 ya per 2. Itu sama dengan 250 kali 10 pangkat 3 per 2. Ini bisa kita coret ya. Kita dapat 125 kali 10 pangkat 3 Newton per meter kuadrat. Atau bisa kita tuliskan sebagai 125.000 Pascal. Oke, jawabannya adalah bravo. Nomor 4, pengukuran adalah membandingkan nilai besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang ditetapkan sebagai satuan. Berikut adalah satuan tekanan kecuali bar, ya ini benar, ATM juga benar, PA ini kepanjangan dari Pascal juga benar. Ini Tesla bukan ya, karena Tesla ini merupakan besaran dari medan magnet ya. Kemudian Newton per meter kuadrat juga benar. Jadi konversinya untuk nilai 1 bar itu sama dengan
10 pangkat 5 Pascal. Kemudian untuk nilai 1 ATM, itu nilainya pasnya ya, 101,325 PA. Tapi nilai 1 ATM ini juga biasanya dibulatkan jadi 10 pangkat 5 Pascal. Jadi antara bar dengan ATM ini mirip-mirip sebenarnya. Tapi nilai presisinya itu beda. Kemudian untuk nilai Pascal, ya, PA itu, atau Pascal. Jadi bentuk lain daripada Newton per meter kuadrat yang disederhanakan menjadi bentuk Pascal yang biasa kita singkat dengan PA. Sebagaimana kalau kita punya kilogram meter per second kuadrat, ini bisa kita singkat menjadi Newton. Oke, maka dari itu jawabannya adalah delta. Nomor 5, sebuah balok kayu mempunyai rapat massa 800 kg per meter kubik dan berukuran 30 x 40 x 60 cm. Berapakah tekanan yang diberikan oleh berat balok pada permukaan tempat balok berdiri jika balok berdiri dengan luas alas terkecil ya, luas alas terkecil pada bagian bawahnya. Anggap percepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat. Ini juga mudah sekali, maka kita langsung menggunakan rumus tekanan. P sama dengan F per A. Dengan F kita gunakan gaya berat. Masalahnya, masanya berapa? Karena gaya berat kan bisa kita hitung dengan M kalikan G per A. Nah, kita punya rumus massa itu sama dengan massa jenis kalikan volume. Maka bisa kita tuliskan massa jenisnya, ya, ini 800, volumenya ini ada, 30 x 40 x 60. Kemudian luas penampangnya yang diminta adalah yang terkecil, maka yang kita pilih nanti 30 dengan 40. Sehingga langsung, ya, ini kita rubah menjadi Rho kalikan V kalikan gravitasi per A. Kita masukkan angkanya, 800, sudah SI ya, kilogram per meter kubik. Kemudian volumenya kita masukkan semuanya, 30 x 40 x 60, ya. Kemudian ini masih cm kubik, masing-masing 10 × -2, kita rubah ke meter, sehingga totalnya kalikan 10 × -6, gravitasinya jangan lupa nilainya 10. Kemudian kita bagi dengan luas penambangan terkecilnya, maka kita ambil yang 30 dengan 40. 30 kalikan 40, jangan lupa juga ini masih cm, sehingga kita kalikan 10 × -4 ya. Masing-masing kita meterkan 10 × -2, 10 × -2 ya. Ini bisa kita coret, ini juga bisa kita coret ya. 10 × -4 dengan 10 × -6, sisa 10 × -2. 10 × -2 bisa kita habiskan untuk mencoret ini sama ini. Sehingga ini habis ya. Maka sisanya tinggal 8 kita kalikan 6. 8 kita kalikan 3 nilainya 24. Nah, 8 kalikan 6 berarti 48, nolnya ada 1, 2. 4800 Newton per meter kuadrat. Nomor 6, sebuah drum terbuka berdiameter 56 cm diisi 264,4 liter minyak tanah yang massa jenisnya 0,8 gram per cm kubik. Jika tekanan udara 0,92 atm dan nilai daripada 1 atm 101,325 Pascal ya, Newton per meter kuadrat dan nilai gravitasi adalah 10 meter per second kuadrat, maka tekanan pada bagian atas drum itu adalah berapa? Yang dimaksud dengan tekanan pada bagian atas drum itu begini. Ya, di bagian sini yang dimaksud. Maka untuk mencari nilai di sini, tekanan totalnya itu sama dengan tekanan atmosfer P0 kita jumlahkan dengan tekanan hidrostatis, ya, sehingga nilainya P0 plus rho GH. Nah, masalahnya kita masih belum mendapatkan nilai H di sini. Nanti H bisa kita cari dari mana? Dari rumus volume. Ini kan bentuknya prisma. Kita tahu bahwasanya rumus prisma sama dengan luas alas kalikan tinggi atau H ya. Biasanya saya nyebutnya V sama dengan AH gini. Luas alasnya pakai area, tingginya pakai H. Sehingga kita punya H sama dengan volume per area. Tapi di sini ada nilai yang harus kita rubah, yaitu nilai daripada volume ini yang asalnya 264,4 liter. Ini harus kita rubah menjadi 246,4 liter ya volumenya. Kenapa? Karena jika tidak kita rubah maka kita nggak nemu jawabannya. Biar ada jawabannya di sini, ini harus kita rubah. Jadi ini 46 ini kita rubah jadi nampaknya dibaliknya. Sehingga nilainya kalau kita bikin SI sama dengan 2464 ya kali 10 pangkat minus 4 meter kubik. Ya. Liter kan sama kayak desimeter kubik. Kalau kita naikin ke meter kubik naik 1 tingkat. Kalikan 10 4 minus 3 ini ada koma, sehingga 10 4 minus 4 biar enak ya, nggak ada komanya di sini. Kemudian untuk luas penambangnya A-nya sama dengan pi R kuadrat, kita masukkan angkanya 22/7 ya. R-nya berapa? Ini diketahui diameter. Nah, kita bisa cari nilainya ketika diameternya 56 berarti jari-jarinya adalah 28. 28 kita kalikan dengan 28. Ini bisa kita coret ya. Hasilnya adalah 4 hingga 22. Kita kalikan 4, kemudian kita kalikan 28, kita dapat hasilnya sama dengan
2464 ya. Nah, ini perlu kita ingat bahwasanya nilainya di sini masih cm ya. Maka ini kan cm, di bagian sini ada 10 4 minus 2, ini juga ada 10 4 minus 2, kita kaliin ya, 10 4 minus 4 ya. Ketika hasilnya ini 2464, nyata juga 2464, sehingga sama ya. Untuk cari nilai H-nya sangat mudah sekali, tinggal V per A, kan berarti H, volumenya kan sama ya. 2464 kali 10 4 minus 4, kita bagi dengan 2464 kali 10 4 minus 4. Ini kan sama persis, sehingga kita dapat ketinggiannya, kedalamannya ini sebesar 1 meter. Maka di sini kita punya tekanan hidrostatis, P hidrostatisnya sama dengan dapat rho GH. Nah, ini kan masih 0,8 gram per cm kubik ya. Biar jadi SI kita kaliin 1000 jadi kilogram per meter kubik. Sehingga langsung ya 800, gravitasinya 10 ya, biasa. Hanya 1, sehingga kita punya nilainya tekanan hidrostatisnya 8000 Pascal atau Newton per meter kuadrat. Kemudian nilai yang akan kita cari tekanan total, yaitu kita butuh nilai daripada P0. Maka untuk mencari nilai P-nya, itu kan nilainya 0,92. Maka P0-nya sama dengan 0,92 kita kalikan daripada 1 ATM-nya, 101325 ya. Ini kebetulan nilainya pas di angka 93219 ya, Pascal. Ini tinggal kita jumlahin saja ya. 9 1 2 8 jumlahin 3 ini 11 dimin 1 di 10 ya. Jadi 10.000 bukan 10.000 ini. 101.219 Pascal. Ya, ini jawabannya tepat, ada jawabannya C. Nomor 7, penggunaan pisau untuk memotong atau mengiris berkaitan dengan konsep gaya dan tekanan. Pisau yang tajam lebih mudah digunakan untuk memotong atau mengiris, sebab ya, kita lihat konsep tekanannya sama dengan F per A ya. Maka untuk mendapatkan tekanan yang besar, kita membutuhkan gaya yang besar dan luas penampang yang kecil ya. Nah, semakin kecil luas penampang atau semakin tajam pisau, maka akan menimbulkan tekanan yang besar sehingga dapat digunakan untuk memotong bahan makanan atau apapun yang akan kita potong. Sehingga kita dapat konsepnya P-nya itu sebanding dengan F ya, dan nilai P berbanding terbalik dengan 1 per A. Sehingga kita cek saja di bagian ini. Untuk menghasilkan tekanan yang sama, pisau tumpul memerlukan gaya yang lebih kecil. Salah ya. Seharusnya tumpulnya butuh gaya yang lebih besar. Untuk menghasilkan tekanan yang sama, pisau tajam memerlukan gaya yang lebih besar. Salah ya. Seharusnya gayanya lebih kecil. Dengan memberikan gaya yang sama, pisau tumpul menghasilkan tekanan yang lebih besar, ini juga sama. Salah ya, kebalikannya. Yang D, dengan memberikan gaya yang sama, pisau tajam menghasilkan tekanan yang lebih besar. Ya, itu tepat. Ya. Pisau tajam karena memiliki luas penampang yang kecil sehingga tekanannya sangat besar sekali. Nomor 8, sebuah tabung yang tingginya 40 cm diisi minyak tanah dengan berat jenis 0,8 gram per cm kubik. Ternyata tekanan pada dasar tabung 16 Dalton per cm kuadrat. Berapakah tinggi minyak tanah dalam tabung tersebut? Kita cari ya. Kita punya rumus tekanan hidrostatis sama dengan rho GH. Kemudian di sini ada keterangan yaitu yang kita sebut dengan berat jenis. Berat jenis itu sama dengan berat per volume. Maka ketika berat ini kita uraikan, kita punya mg per volume ya. Ini massa per volume, kita punya massa jenis. Sehingga kita punya rumus berat jenis sama dengan rho kalikan G. Ya, sehingga nilai ini langsung kita rubah menjadi nilai berat jenisnya. Sehingga kita punya rho hidrostatis sama dengan ya, ini langsung berat jenis kalikan H. Dan kita ngitungnya dalam CGS, ini kan nilainya sudah Dalton per cm kuadrat 16 sama dengan 0,8 kalikan H. Maka kita punya H-nya sama dengan 16 per 0,8. Ini dapatnya 160 per 8 ya. Dapatnya 20 cm. Karena kedalamannya 20 cm, sedangkan tinggi daripada tabung itu 40 cm, maka kita tahu bahwasannya tinggi minyak tanah di dalam tabung itu adalah setengah tinggi tabung. Cuma di sini ada sedikit yang aneh ya. Karena nilai daripada 0,8 itu kan umumnya adalah massa jenis daripada minyak tanah. Kalau kita punya rumus daripada berat jenis yang nilainya rho G, maka kita punya tadi 0,8 itu sama dengan rho kalikan gravitasi. Karena kita ngitungnya di dalam CGS, maka gravitasi yang kita pakai bukan lagi berapa? 10 ya. Karena gravitasi itu kan dalam SI, dia punya nilai 10 meter per second kuadrat. Sehingga dalam CGS, itu nilainya kan meternya kita rubah ke dalam cm, kita kalikan 100 ya. Yang nilainya 1000 ya, cm per second kuadrat. Sehingga rho G-nya ini kita masukin angka 1000, maka kita punya rho-nya sama dengan 0,8. Kita bagi dengan 1000, ya kita punya nilainya adalah
0,0008 ya. Ini apa ini? Gram per cm kubik. Dan ini bukan minyak, atau lebih ringan lagi daripada minyak ya, 1000 kali lebih ringan daripada minyak. Sehingga sebenarnya nilai ini agak sedikit membingungkan. Pokoknya kita kerjakan saja ya, seberat jenis rogen ini isinya berat jenis. Ya, kita dapat jawabannya setengah daripada tinggi tabur. Soalnya kalau kita anggap 0,8-nya ini sebagai massa jenisnya, kemudian kita cari gravitasi, itu tidak ada pilihan yang tepat. Nomor 9, apabila tekanan hidrostatis pada suatu titik di dalam air sebesar 4,5 kali 10⁴ Newton per meter kuadrat, massa jenis air nilainya 1000 kg per meter kubik, kecepatan gravitasi bumi dianggap sama dengan 10 meter per second kuadrat, standar semuanya ya. Maka tinggi titik yang dibutuhkan ini bukan tinggi ya, dalamnya berapa, kedalamannya. Karena tekanan hidrostatis mengukur kedalamannya. Jadi ukurnya itu dari permukaan air turun. Maka langsung kita masukkan rumus tekanan hidrostatis. P hidrostatis sama dengan rho G H. Kita cari H, tinggal kita balik dengan tekanan hidrostatis dibagi rho gravitasi. Tekanan hidrostatisnya ini 4,5 kali 10 pangkat 5. Kita jadikan 45 saja ya, biar enak ya. 45 kali 10 pangkat 4. Kita bagi massa jenisnya 10 pangkat 3. Gravitasinya nilainya 10. Yang bawah 10 pangkat 4, yang atas 10 pangkat 4 yang kita coret. Habis nilainya sama dengan 45 meter. Jawabannya adalah A. Nomor 10 masih berkaitan dengan tekanan hidrostatis. Ya, tekanan hidrostatis adalah besarnya bagaimana? Sebanding dengan berat zat cair, ya tidak jadi mengecoh ya. Kemudian rumusnya tekanan hidrostatis sama dengan rho G H. Ini kan ada rho kali G. Nah, ini kan bukan mg, ini kan rho, sehingga ini berat jenis bukan beratnya. Kalau berat itu kan W nilainya M kalikan G. Jadi beratnya berapapun tidak mempengaruhi tekanan hidrostatisnya ya, tapi massa jenisnya. Sebanding dengan tinggi permukaan zat cair dari dasar, ini juga salah karena H di sini bermakna kedalaman. Karena kedalaman maka kita menghitungnya harus dari permukaan. Sebanding dengan luas dasar perjalanan, ini nggak ada rumus areanya, juga salah. Sebanding dengan berat jenis zat cair. Oke, ini benar ya. Jawabannya hanyalah 4 saja. Nomor 11, pada kedalaman yang sama, yang mempunyai tekanan lebih besar adalah yang mana? Jelas masih berkaitan dengan tekanan hidrostatis, maka kita punya P hidrostatis sama dengan rho fluida, massa jenis fluidanya ya. Gravitasi kalikan H, kedalaman. Gravitasi ini pasti sama, H juga pasti sama, sehingga kita punya tekanan hidrostatisnya sebanding dengan massa jenis fluidanya. Sehingga kita cek daripada keempat ini, yang memiliki massa jenis paling besar adalah yang air laut. Ini ya. Air tawar itu air biasa sekitar 1000 ya, kilogram per meter kubik. Kalau air laut itu sekitar 1025. Ini kilogram per meter kubik ya. Kilogram per meter kubik. Kalau minyak goreng dengan bensin ini juga pasti lebih ringan. Ya ini sekitar ya 0,8 atau 0,9 ya dalam gram. Sehingga kalau dalam kilogram per meter kubik sekitar 800 atau 900 ya. Ini terbukti karena minyak goreng sama bensin ini dia pasti akan terapung di atas air sama air tawar ya. Dia pasti berada di posisi yang atas. Nomor 12, dua buah bejana A dan B mempunyai ukuran yang sama. Bejana A berisi air yang massa jenisnya 1 gram per cm kubik dengan ketinggian 20 cm. Sedangkan bejana B berisi minyak yang massa jenisnya 0,8 gram per cm kubik. Agar tekanan hidrostatis di dasar kedua bejana sama, berapakah tinggi minyak dan bejana? Langsung saja kita bikin persamaannya. Itu tekanan hidrostatis pada bejana A itu sama dengan tekanan hidrostatis pada bejana B. Sehingga langsung kita masukkan massa jenisnya bejana A, gravitasi, ketinggian di A, sama dengan massa jenisnya di B, gravitasi sama ketinggian di B. Gravitasi sama bisa kita coret ya. Massa jenisnya A, nilainya 1 dengan ketinggian 20, sama dengan massa jenisnya B 0,8, kita cari hanya B ya. Jika kita pindah ruas, kita punya ketinggian B sama dengan 20 kita bagi 0,8. Kita kalikan 10 per 10 ya, atas bawah. Sehingga jadinya 200 per 8. Hasilnya sama dengan 25 cm. Oke, jawabannya adalah C. Nomor 13. Sebuah wadah berisi dua macam zat cair, minyak dengan massa jenis ya. Pertama, minyaknya kita tulis 0,8 gram per cm kubik ya. Ini bentuk SI-nya nilainya 800 ya, kilogram per meter kubik.
setinggi hanya nilainya 10 cm atau sama dengan 0,1 meter. Kemudian satunya lagi dan air dengan massa jenis air ya. Dia punya massa jenis 1 gram per cm kubik atau sama dengan 1000 kg per meter kubik dengan ketinggian sama dengan 50 cm atau 0,5 meter. Berikutnya tekanan udara di permukaan minyak adalah 1 atm. Jadi kalau kita bikin sketsanya, ya di bawah ada air, kemudian ada minyak ya. Ini tekanan udara P0 ya. Nanti kita cari tekanan hidrostatis di dasar di sini ya. Besar tekanan hidrostatis di dasar wadahnya berapa? Dengan nilai 1 atm-nya 10 pangkat 5. Ini sudah nilai pembulatan. Maka dari itu kita tinggal masukkan angkanya. P totalnya ya, sama dengan P0 ya, tambahin P hidrostatisnya si minyak, tambahin P hidrostatisnya si air ya. Kita hitung satu-satu. Untuk P hidrostatisnya minyak tinggal rho GH, rho-nya minyak dalam SI ya. 800 kita kalikan 10 kita kalikan 0,1 ya. Ini habis ya. Berarti nilainya sama dengan 800 untuk yang minyak. Untuk tekanan hidrostatisnya air ya, masukkan angka 1000 dan 10 kemudian nilainya 0,5 ya, ini kita coret. Dapatnya kita dapat 5000. Kita jumlahkan ketemunya 5800 ya. Ini semuanya dalam Pascal atau Newton per meter kuadrat karena kita ngitungnya sudah dalam SI. Kemudian kita tambahin dengan P0-nya 10 per 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ini ada angka 1 ini ya. 10 per 5. Sehingga tinggal kita jumlahkan saja nilainya 0,08501 ya, Pascal. Atau biasanya kalau dirubah dalam bentuk kilopascal, kita punya nilainya 105,8 kilopascal. Atau misalkan kalau dibikin dalam bentuk 10 per 5 juga, kita punya 1,058 kali 10 pangkat 5 Pascal. Ini nilainya. Nomor 14, air 100 cc dimasukkan ke dalam sebuah pipa U, kemudian ditambahkan minyak 50 cc dengan massa jenis minyak 0,9 gram per cm kubik. Jika luas penampang pipa U itu adalah 5 cm kuadrat, maka beda tinggi permukaan air dan minyak dalam pipa itu adalah berapa? Jadi bagian air 100 cc ini mengecoh ya. Intinya ini ada sebuah pipa U di sini. Ya, kemudian awalnya diberi air semuanya. Setelah itu salah satu sisi kita beri minyak sehingga timbul beda ketinggian. Ini yang terisi minyak ya. Nanti prinsipnya pada tekanan hidrostatis ya, pada kedalaman yang sama, ini sama besar nilai tekanannya. Nah, saya besarkan biar enak ya lihatnya. Oke. Maka kita butuh nilai hanya minyak dulu. Hanya minyak berapa? Nah, kita menggunakan rumus volume, itu kan luas penampang kalikan ketinggian, sehingga H itu sama dengan volume per area. Maka volumenya untuk minyak itu kan 50 cc. Ingat cc itu kepanjangan dari cm kubik atau kubik cm ya. Kubik cm ya atau cm pangkat 3 ya. Jadi sama kayak 50 cm pangkat 3 per A-nya 5 cm nih. 5 cm. Sehingga kita dapat nilainya 10 cm. Oke, H minyak dapat. Nah, kita cari H air dulu. H air. Karena yang dicari ditanyain itu adalah selisih ya, beda tinggi permukaan air dan minyak dalam pipa U. Jadi si air ini berapa, minyak berapa, nanti kita selisihkan ya. Maka menggunakan hukum hidrostatika ya, tekanan hidrostatisnya air ya, ini kita tulis sebagai lokasi A, ini sebagai lokasi B ya. Hidrostatis air ya sama dengan tekanan hidrostatis di lokasi B di minyak sama ya. Sekali lagi rho air gravitasi hanya air sama dengan rho minyak gravitasi hanya minyak ya. Ini G bisa kita coret, rho air nilainya air ya standar nilainya 1 ya. Kita ngitungnya dalam CGS. H air kita cari ya. Rho minyak nilainya 0,9, H minyaknya nilainya 10. Kita dapat hanya air sama dengan atau ketinggiannya air ya, 0,9 kalikan 10, nilainya 9 cm. Maka dapat. Nah, H minyak ini kan tadi ini nilainya 10 cm, yang ini nilainya berapa? 9 cm. Maka kita punya delta H-nya sama dengan hanya minyak kita kurangi dengan hanya air ya. Sama dengan 10 kita kurangi 9 sama dengan 1 cm. Jawabannya adalah berapa? Nomor 15, suatu tempat terletak 100 meter di bawah permukaan air laut. Bila tekanan udara 76 cmHg, maka tekanan udara di tempat tersebut adalah berapa? Jadi, nilai daripada P0 ya, yang nilainya 76 cmHg ya, atau bentuk nilai pasnya 101,325 Pascal, ini posisinya ini tepat di permukaan ya, air laut.
atau bisa kita sebut nilainya di 0 mdpl. Maka jika dia berada di 100 meter ya, semakin bawah itu tekanannya semakin naik ya. Semakin di atas tekanannya juga itu kebalikannya semakin turun. Setiap kenaikan 100 meter ya, tekanan itu akan turun sebesar ya 1 cmHg. Ini. Maka dari itu karena dia 76 ini di permukaan air, kemudian dia posisinya di 100 meter di bawah permukaan air, maka tinggal kita kurangin saja. Tinggal 76, ditambah ya ini, tambah 1, ini sama dengan 77 cmHg. Karena dia semakin bawah bukan semakin atas ya. Jawabannya adalah bravo.